Bab 121, tiba di kota naga hitam. Aku akan membunuhnya. Aku akan membantai bajingan itu. Akan kurobek tubuhnya menjadi serpihan, kugiling sampai jadi bubur daging. Keluar! Semuanya keluar dari sini. Kalau kalian masih berani menginjakkan kaki di depan mataku, aku cincang kalian hidup-hidup buat makanan anjing. Suara raungan penuh amarah menggema dari dalam salah satu rumah besar di markas utama perompak Sungai Hitam. Tak lama kemudian, suara pecahan keramik dan barang-barang porselen terdengar bersahutan, memenuhi udara dengan dentingan tajam yang membuat bulu kuduk meremang. Para pelayan yang berada di halaman luar rumah besar itu tampak gemetar ketakutan. Wajah mereka pucat pasi seperti mayat hidup, kepala tertunduk dalam-dalam, bahkan tak berani menarik napas terlalu keras. Tak satu pun yang berani mendekat ke bangunan dalam tempat sumber kemarahan itu berasal. Semua tahu, orang yang sedang mengamuk di dalam sana adalah sang kepala perompak sendiri Hei Kun yang sejak kembali dari luar beberapa hari lalu, tidak pernah sedikit pun menunjukkan ketenangan. Sudah lebih dari satu pelayan tewas di tangannya hanya karena kesalahan kecil, bahkan ada yang mati hanya karena tidak menjawab cepat saat dipanggil. Rumah itu penuh darah, dan kini ketakutan telah mencengkram siapapun yang masih hidup di sana. Namun satu pertanyaan tetap menggantung di benak semua orang, mengapa Hei Kun pulang seorang diri? Di mana Nyonya Ular dan para kepala perompak lainnya? Meski begitu, tak satu pun berani mengungkapkan pertanyaan itu. Bahkan para kepala perompak yang tersisa pun memilih bungkam. Semua sadar, dalam keadaan sekarang, bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Tiba-tiba, seketika angin hitam yang dingin dan ganjil menyapu halaman. Angin itu terasa seperti napas kematian. Sosok misterius muncul tanpa suara di dalam rumah utama, seperti hantu yang menyelinap tanpa bayangan. Ia menatap tajam ke arah Hei Kun, yang duduk sempoyongan dengan tubuh berbau alkohol menyengat, rambut kusut, dan mata merah penuh dendam. Penampilannya lebih mirip pengemis daripada kepala perompak yang dulu ditakuti di seluruh wilayah Sungai Hitam. Orang yang datang itu mengerutkan kening, lalu bicara dengan nada dingin menusuk. Bagaimana bisa kau berubah jadi makhluk menyedihkan seperti ini? Ia adalah Tuan Lu, seorang kasim istana yang dikenal karena kekejamannya, dan kata-katanya penuh kekecewaan. Kalau aku tahu kau akan berakhir begini, aku tidak akan repot-repot menyelamatkanmu dari bocah itu. Lebih baik kau mati saja di tangannya. Mendengar suara itu, Hei Kun perlahan mengangkat kepalanya. Pandangan matanya langsung berubah tajam penuh kebencian saat mengenali siapa yang datang. Kau, Kasim busuk, kau juga biang keladinya. Raungnya penuh amarah. Aku akan membunuhmu juga. Tanpa pikir panjang, Hei Kun langsung melemparkan pukulan keras ke arah Tuan Lu. Wajah Tuan Lu seketika menggelap. Tak ada Kasim yang suka disebut Kasim mati, dan bagi Tuan Lu, sebutan itu adalah penghinaan yang tak termaafkan. Ia sangat membenci identitasnya itu. Bahkan saat keluar dari istana pun ia tak pernah memakai pakaian resmi atau menyebut dirinya dengan gaya khas Kasim seperti hamba ini. Ucapan Hei Kun barusan jelas-jelas menyentuh titik paling sensitif dalam hati Tuan Lu. Sepertinya aku perlu membuatmu sadar kembali. Ucap Tuan Lu dingin. Dalam keadaan normal pun Hei Kun bukan tandingan Tuan Lu, apalagi sekarang, dalam kondisi mabuk, tubuhnya lemah, dan pikirannya kacau. Tuan Lu bergerak secepat kilat. Dengan satu langkah ringan, ia menghindari pukulan Hei Kun, lalu mengibaskan lengan bajunya. Dari kibasan itu, keluar gelombang energi murni yang menggulung seperti badai dan menghantam dada Hei Kun dengan kekuatan dahsyat. Boom! Tubuh Hei Kun terlempar keras menabrak dinding di sampingnya. Suara retakan terdengar, entah dari tembok atau tulangnya. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya langsung pucat pasi seperti kertas. Namun, semburan darah itu justru membuat pikirannya sedikit jernih.
Ia tidak lagi menyerang secara membabi buta, hanya terdiam menatap tajam ke arah Tuan Lu. Matanya menyala penuh dendam, namun tak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa anak buah yang mendengar kegaduhan langsung berlari masuk. Pemimpin, ada apa? Kau baik-baik saja? Namun sebelum mereka bisa mendekat, suara tajam memotong langkah mereka. Berisik! Tuan Lu hanya mengibaskan lagi lengan bajunya, dan seketika hembusan angin berputar muncul, menyapu para anak buah itu dan melemparkan mereka keluar seperti boneka. Dengan suara datar namun penuh tekanan, Tuan Lu akhirnya bicara lagi. Anak itu sebentar lagi akan tiba di kota naga hitam. Mendengar kalimat itu, kilatan kebencian meledak di mata Hei Kun. Seolah bara api yang nyaris padam kembali menyala. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Raungnya seraya berdiri tergesa. Belum saatnya, jawab Tuan Lu sambil menggeleng pelan. Apa maksudmu belum saatnya? Hei Kun menggertakkan gigi. Kita ini hanya bekerja sama, bukan kau yang bisa perintah-perintah aku. Justru karena kita bekerja sama, balas Tuan Lu tenang. Kau tak boleh bertindak gegabah. Jika kau muncul di kota naga hitam sekarang, itu akan menimbulkan kekacauan. Banyak hal bisa jadi tak terkendali. Ia menatap lurus ke arah Hei Kun dan berkata, Aku datang ke sini untuk membawa kabar baik. Para ahli formasi yang kita tugaskan, mereka sudah berhasil membuat terobosan. Bahkan mungkin waktunya akan lebih cepat dari yang kita perkirakan. Begitu rencana ini selesai dan aku mendapatkan apa yang kuinginkan, setelah itu terserah kau mau melakukan apa. Mau kau hancurkan seluruh kota naga hitam pun, aku tak peduli. Hei Kun terdiam sejenak, rahangnya mengeras. Ia tahu betul, ini bukanlah tawaran yang bisa dinegosiasikan melainkan perintah halus yang dibungkus dalam kata-kata sopan. Bukan hanya karena ia tak berani menyinggung Tuan Lu, pria berhati kejam yang kini berdiri di hadapannya. Tapi yang lebih menakutkan adalah sosok yang berdiri di balik bayangannya yang mulia pangeran ketiga dari dinasti agung. Kalau bukan karena rencana mereka masih membutuhkan peran dirinya, Hei Kun yakin dirinya saat ini sudah menjadi mayat dingin yang dikubur entah di mana. Setelah menarik napas panjang, ia akhirnya bersuara, suaranya dalam dan berat seperti batu tenggelam ke dasar sungai. Baik, aku mengerti, aku akan menahan diri. Tapi bocah itu jelas bukan orang biasa. Kalau memang mudah untuk dijebak, sudah dari dulu dia mati di tanganku. Kalau dia mencium bahaya lebih awal, lalu bagaimana? Tuan Lu menyipitkan mata, cahaya tajam melintas dari balik tatapan dinginnya. Kalau dia memang mencari mati lebih cepat, akan ada orang yang mengurusnya. Jawabnya perlahan. Kau ingat bagaimana nasib orang-orang dari cabang sekte Overlord yang mencoba melawannya? Dia akan berakhir sama seperti mereka tak bersisa. Persiapkan dirimu baik-baik. Lanjutnya. Waktunya tidak akan lama lagi. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, tubuh Tuan Lu perlahan mengabur, lalu lenyap dalam sekejap, seolah ia tak pernah ada. Tidak ada suara langkah, tidak ada jejak napas, hanya hawa dingin yang tersisa di udara. Beberapa saat kemudian, anak buah Hei Kun bergegas masuk dengan wajah panik. Ketua! Ketua, Anda tidak apa-apa, kan? Hei Kun hanya melirik mereka sekilas. Ujung bibirnya berkedut. Kalau menunggu kalian, mungkin aku sudah mati berkali-kali. Dengan nada penuh kebencian, ia menggeram satu kata dingin dan menusuk. Pergi! Sementara itu, di sisi lain, seorang pemuda berbaju kelana dengan mata tajam dan langkah mantap tengah berdiri di depan gerbang kota naga hitam. Wei, nama pemuda itu, telah menempuh perjalanan panjang melewati pegunungan, lembah, dan hutan lebat untuk sampai ke tempat ini sebuah wilayah bebas hukum, namun tetap memiliki tatanan yang tak sembarang orang bisa kacaukan. Kota Naga Hitam sebuah kota mandiri di perbatasan kekuasaan, tempat berbagai kekuatan besar dari negeri ini berkumpul dan saling mengintai.
Meskipun disebut sebagai daerah tidak tunduk pada hukum kerajaan, tidak dikuasai oleh sekta, dan tidak diperintah penguasa tunggal, keamanan di dalamnya justru cukup terjaga. Hal itu karena banyaknya kekuatan besar yang mendirikan basis mereka di dalamnya dan menjaga keseimbangan satu sama lain. Melihat kota megah yang menjulang dengan lalu lintas manusia yang ramai dan hiruk-pikuknya kehidupan, Wei Yi tak bisa menahan kekagumannya. Begitu megah, aku tak menyangka kota ini bisa sehebat ini. Gumamnya dalam hati. Kota ini ternyata jauh lebih besar dan makmur dibandingkan dengan bayangan awalnya. Bahkan bisa disandingkan dengan kota-kota besar yang terkenal di wilayah pusat kekuasaan. Tak heran bila sekta overlord, sekta besar yang wilayah kekuasaannya tidak sampai ke sini, masih tetap mengutus orang untuk membuka cabang di tempat ini. Kota naga hitam terlalu penting untuk diabaikan. Wei Yi mendengus pelan, matanya menyipit. Jadi ini kota naga hitam. Dinasti Dacu, sekte Shao, sekte Overlord, dan entah berapa banyak kekuatan lainnya bersarang di sini. Lalu, siapa yang berada di balik pembunuhan para kepala cabang sekte Overlord? Apakah hanya satu kekuatan? Atau aliansi gelap dari beberapa pihak? Pertanyaan itu menggema di benaknya, namun tak ada jawaban. Ia tahu, begitu melangkahkan kaki ke dalam kota, ia tidak lagi berada di tanah yang bisa dikendalikan oleh nalar. Setiap langkah bisa menjadi awal dari perangkap. Tapi Wei Yi tak gentar. Aku sudah sejauh ini. Tidak mungkin aku mundur hanya karena ancaman tak terlihat. Pikirnya sambil tersenyum sinis. Mari kita lihat, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Tanpa ragu, ia melangkah maju, melintasi gerbang besar kota naga hitam. Namun baru beberapa langkah masuk, suasana yang tenang seketika berubah. Tap, tap, tap. Deru kencang derap kuda mengguncang jalanan. Tanah bergetar hebat saat iring-iringan para penunggang kuda berpakaian seragam berlari kencang keluar dari dalam kota. Puluhan kuda memacu kecepatan dengan garang, dan para prajurit itu tertawa keras, angkuh dan sombong, seakan kota ini milik mereka. Orang-orang di jalan terpaksa menepi dengan panik, beberapa bahkan jatuh terjerembab karena menghindar. Namun Wei Yi tetap berdiri di tempatnya tepat di tengah jalan. Ia tidak bergerak. Tak satu pun dari para penunggang kuda itu tampak berniat memperlambat laju. Bahkan, pemimpin mereka justru tersenyum sinis sambil mengangkat cambuknya tinggi-tinggi. Kudanya diarahkan lurus ke Wei Yi, seakan ia ingin melihat tubuh pemuda itu terlempar oleh benturan. Wajah pemimpin kavaleri itu muda dan tampan, tapi di balik tampangnya tersimpan ekspresi kejam, mata yang haus darah dan senyum penuh kegilaan. Namun pada saat itulah, Wei Yi mengangkat kepalanya. Matanya yang semula tenang kini berubah tajam, seperti dua bilah pedang yang baru saja diasah. Di saat cambuk itu melayang di udara dan kuda berlari dengan cepat. Bab 122, si anak bangsawan yang sombong. Kuda perang yang ditunggangi oleh pemuda itu tak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Justru sebaliknya, hewan itu semakin mempercepat langkahnya, menginjak jalanan berbatu dengan derap keras yang membuat tanah seakan bergetar. Dengan kendali penuh dari si penunggang, kuda itu mengarah lurus tanpa ragu sedikit pun ke satu sosok yang berdiri tenang di tengah jalan, Wei Yi. Seolah hendak menabraknya langsung tanpa ampun. Kecepatan kuda itu benar-benar mengerikan, seperti kilat menyambar di padang terbuka. Ditambah lagi kekuatan alami dari lari kuda yang sedang menyeruduk siapapun yang tertabrak akan langsung terpental. Kalau bukan cedera berat, maka bisa saja langsung mati di tempat. Si penunggang muda itu tersenyum bengis. Di wajahnya terpancar kesenangan kejam, seolah sudah bisa membayangkan tubuh pemuda asing itu terlempar dan mengucurkan darah di jalanan. Dasar sialan! Berani-beraninya berdiri di jalan milik tuan muda ini. Cibirnya. Kalau nyawa melayang, salahkan dirimu sendiri yang bodoh. Pemuda arogan itu bukan orang sembarangan. Namanya Wei Yuan Kang,
putra satu-satunya dari Marki Luxiang, bangsawan penguasa daerah kota Naga Hitam, Warong. Ia juga dikenal luas sebagai salah satu pemuda paling manja, sombong, dan tak tahu aturan seantero kota. Memang, gelar Lu Xianghu hanya setara bangsawan tingkat rendah dalam sistem dinasti Dacu. Namun, Warong sendiri punya kekuatan besar di luar gelarnya. Ia merupakan orang kepercayaan Pangeran Ketiga, tokoh penting yang saat ini sedang sangat disayang oleh Kaisar. Berkat dukungan istana dan pengaruh Pangeran Ketiga, seluruh urusan administrasi kota Naga Hitam berada dalam genggaman Warong. Bahkan para petinggi sekta besar pun terpaksa menunjukkan hormat padanya. Karena itulah, tak seorang pun berani menyentuh anaknya, Wei Yuankang, meskipun kelakuannya sudah melampaui batas. Tapi sayangnya, hari ini, dia menabrak tembok yang salah Wei. Wei Yi bukan orang yang bisa dipermainkan begitu saja. Di dalam sekta besar, seperti sekta Overlord tempat para raksasa bela diri berkumpul, dia saja sudah berani membuat kekacauan. Apalagi di tempat seperti kota Naga Hitam ini. Orang baik akan ia perlakukan dengan baik. Tapi jika yang datang adalah anak tengik sok kuasa macam ini, maka Wei akan menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih mengerikan daripada sekadar anak jalanan. Satu kata meluncur dari bibirnya. Pergi! Sederhana. Hanya satu kata. Tapi kata itu membawa tekanan luar biasa bagaikan raungan singa dari puncak gunung. Suara itu seolah menabrak udara di sekitar dan menimbulkan gelombang tak kasat mata yang membuat ruang menjadi berat dan mencekam. Itu adalah kekuatan spiritual. Wei Yi memang bukan sembarang pemuda. Dengan kekuatan berada di tingkat 9 Grand Martial Master, das spiritualnya hampir menembus ke tingkat Martial Spirit Realm, kekuatan yang sudah mulai menyentuh alam kekuatan langit. Dari kata sederhana itu, meluncur badai mental berwarna kelabu. Kuda Wei Yuankang hanya kuda biasa, bukan binatang spiritual atau makhluk peliharaan bertaraf tinggi langsung menghentikan langkahnya dengan tubuh gemetar. Kepalanya terangkat tinggi sambil meringkik nyaring ketakutan. Dalam pandangan kuda itu, sosok Wei di depannya bukan lagi manusia, tapi seperti siluet iblis dengan aura mengancam yang bisa melumatnya kapan saja. Tanpa mempedulikan cambukan dan perintah paniknya sang pemilik, kuda itu mendadak berdiri di atas dua kaki belakangnya, mencakar-cakar udara. Ya! Karena tidak siap, Wei Yuankang yang sombong tadi tak mampu menjaga keseimbangan. Ia terjungkal dari pelana dan terhempas ke tanah keras. Bruk! Tubuhnya membentur jalan batu dengan keras, dan ia pun jatuh tengkurap seperti anjing gagal melompat, mulut mencium tanah, wajah menabrak pasir. Teriaknya nyaring, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena malu luar biasa. Sebagai anak bangsawan yang biasa dilayani dan ditakuti, ini adalah penghinaan publik yang tak bisa dimaafkan. Beberapa pengawal segera turun dari kuda dan mengelilinginya dengan cemas. Tuanku, Anda baik saja? Apakah ada yang terluka? Para pengawal itu jelas bukan orang sembarangan. Semua tampak terlatih dan siap bertarung kapan saja. Apa kalian semua buta? Singkir dari sini! Bentak Wei Yuankang marah sambil berdiri tertatih-tatih. Lututnya kotor, dan pipinya memerah entah karena debu atau amarah. Ia melangkah maju dengan kaki pincang dan mata penuh kebencian. Tatapannya menusuk langsung ke arah Wei yang berdiri tenang. Kau yang melakukan ini, ya? Wei hanya menoleh pelan, tatapannya datar dan dingin. Kau bicara padaku? Kau berani sok polos? Wei Yuankang mencak-mencak. Kau tahu siapa aku? Aku. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikan ancamannya, ia sudah kehilangan kesabaran sendiri. Wajahnya sudah semerah darah, dan emosinya meledak seperti api tersulut minyak.
Hajar dia! Teriaknya sambil menunjuk langsung ke arah Wei. Hancurkan dia sampai mampus! Biar dia tahu siapa penguasa kota naga hitam ini. Dalam pikirannya, Wei hanyalah orang asing biasa paling tinggi seorang pengelana atau petarung jalanan yang lewat. Tak ada yang akan peduli jika seseorang seperti itu dihajar, bahkan kalaupun mati. Bukankah di dunia ini nyawa orang kecil memang tak bernilai? Para pengawal segera bergerak tanpa ragu. Mereka sudah terbiasa menjadi tangan kejam dari si anak bangsawan. Orang seperti Wei, yang muda, berwajah asing, dan tanpa pengawal, bukanlah ancaman berarti. Mereka mengira, seperti biasa, ini hanya akan menjadi pelampiasan kekuasaan. Tapi yang mereka hadapi kali ini, bukanlah orang biasa. Dari belasan pengawal itu, ada 4 orang Grand Martial Master, dan sisanya adalah petarung level puncak Martial Warrior semua terlatih dan kuat. Dengan kekuatan gabungan mereka, bahkan seorang Martial Spirit biasa akan berpikir 2 kali sebelum menghadapi mereka sendirian. Namun, hari ini bukan hari keberuntungan mereka. Hari ini, mereka menantang Wei. Tatapan mata Wei menyipit, pupil matanya bergetar sejenak. Tanpa berkata apa-apa, ia mundur beberapa langkah ke belakang, menjaga jarak dengan tenang. Tak tampak panik sedikit pun di wajahnya, hanya kehati-hatian seorang pejuang sejati. Dengan nada ringan tapi penuh makna, ia bertanya dingin. Jadi, kota naga hitam ini milik kalian? Wei Wankang masih berdiri dengan dada membusung dan wajah pongah, tertawa merendahkan. Masih sempat tanya begitu? Hah! Ia tertawa congkak. Baik, biar ku beritahu supaya kau tahu diri. Di kota ini, semua yang berjalan, bernafas, bahkan meludah semua tunduk pada ayahku. Dialah penguasa sesungguhnya di kota naga hitam. Sekarang, sudah tahu takut, hah? Nada suaranya memekakan telinga, penuh kesombongan dan arogansi yang menjijikkan. Lalu ia melangkah ke depan, dagunya terangkat tinggi seperti raja kecil yang merasa dunia ada di genggamannya. Kalau kau mau selamat, katanya sinis, berlutut sekarang. Minta maaf. Mungkin saja aku pertimbangkan untuk tidak mematahkan lehermu hari ini. Namun sebelum siapapun sempat bergerak, Wei melontarkan satu kalimat pelan tapi seperti petir di siang bolong. Aku dari sekte Overlord. Wei Wankang terdiam sejenak, lalu tertawa meledak. Haha! Sekte Overlord? Omong kosong macam apa itu? Aku ini pangeran dari sekte Jiwangzong kalau begitu. Cibirnya penuh ejekan. Kau pikir nama sektemu bisa menyelamatkanmu di sini? Di kota naga hitam, siapapun selain ayahku hanyalah semut yang bisa diinjak kapan saja. Ia mengibaskan tangannya kasar dan berteriak pada para pengawal. Dia dari Overlord, bukan? Justru karena itu, pukuli dia. Pukul sampai remuk. Hancurkan dia, biar tahu siapa penguasa sebenarnya di sini. Begitu perintah dikeluarkan, para pengawal langsung bergerak tanpa ragu. 4 orang Grand Martial Master di WASH menjadi yang pertama maju. Dengan kekuatan sejati yang menyembur dari tubuh mereka, mereka serentak menghunus pedang besar dan meluncur ke depan seperti badai. 4 bilah pedang tajam mengayun dalam waktu bersamaan, menciptakan angin tajam dan aura pembantaian yang mengepung Wei dari segala arah. Namun, Wei hanya tersenyum tipis. Tak ada rasa gentar. Tak ada kegugupan. Bahkan ia tak mengeluarkan senjata utamanya pedang pahlawan karena untuk menghadapi orang-orang rendahan seperti ini, itu terlalu berlebihan. Tubuhnya hanya berkedip sekali. Wash! Ia menghindari tebasan pertama dengan langkah secepat kilat, lalu muncul di hadapan salah satu dari mereka dan melayangkan tinju telaknya lurus ke dada. Tinju naga gajah! Tinju itu menghantam seperti meteor jatuh. Suara duum.
Keras terdengar saat lawannya terpental ke belakang, menabrak tanah keras dan langsung pingsan dengan darah memuncrat dari mulut. Tanpa jeda, Wei memutar tubuh, kaki kanannya terangkat dan menghantam dua musuh lainnya secara beruntun. Wak! Wak! Dua tendangan menyapu udara dan membentuk bayangan berlapis seperti ilusi. Pedang mereka terlempar dari tangan, jatuh ke tanah dengan denting nyaring. Tubuh mereka terguling beberapa kali sebelum berhenti dengan tubuh penuh luka. Lalu, dua pukulan tambahan meluncur cepat ke dada mereka, dan mereka pun langsung tersungkur, tak sadarkan diri. 4 lawan, tumbang dalam hitungan detik. Yang terakhir dari keempat Grand Martial Master itu, wajahnya berubah pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi, ia tidak mundur. Dengan teriakan penuh semangat, ia mengerahkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya. Ki dari dantian meledak, dan ia melayangkan 8 tebasan pedang beruntun, menciptakan gelombang energi tajam yang menebas ke arah Wei Yi. Namun Wei Yi sudah mengaktifkan langkah silumannya. Tubuhnya melesat bagai bayangan menukik di antara celah-celah serangan, lalu dengan satu manuver indah, muncul di samping lawannya. Telapak tangan menebas lurus pukulan penghancur jantung. Brak! Pengawal itu mengerang keras, tubuhnya terpental ke samping, dan langsung ambruk dengan dada remuk, nyaris tak bisa bernapas. 4 Grand Martial Master lumpuh dalam waktu kurang dari 5 napas. Sisa pengawal lainnya terdiam membeku. Semua wajah mereka berubah ngeri. Tak ada lagi aura percaya diri. Bahkan yang paling muda di antara mereka mulai mundur setengah langkah tanpa sadar. Mereka mungkin bodoh, tapi mereka tahu, mereka telah menyinggung seseorang yang sangat berbahaya. Di tengah keheningan itu, Wei Yi bersuara. Nadanya datar, tapi justru itu yang membuat bulu kuduk merinding. Kalian benar-benar berani. Seseorang sepertiku sudah tidak mengusik kalian, tapi kalian sendiri yang cari mati. Langkah kakinya bergema perlahan di atas jalan batu saat ia berjalan mendekati Wei Yuankang. Setiap langkah bagai palu yang menghantam hati si bangsawan muda. Wei Yuankang panik. Wajahnya, yang tadi masih memerah karena sombong, kini pucat seperti abu. Ia mundur terbata, sampai akhirnya terpeleset sendiri dan terjatuh ke tanah. Tunggu! Tangkap dia! Halangi dia! Teriaknya ketakutan, suaranya nyaring dan gemetar. Namun, tak ada satupun pengawalnya yang bergerak. Bab 123, sejak kapan sekta Overlord harus takut siapapun? Serbu dia! Bareng-bareng! Sehebat apapun dia cuma punya 2 tangan. Tidak akan bisa menghadapi kita semua. Jaga keselamatan Tuan Muda. Para pengawal memang sempat dibuat gentar oleh kekuatan Wei Yi yang mengejutkan. Tapi mereka tidak seberani itu untuk benar-benar meninggalkan Wei Yuankang sendirian. Bukan karena loyalitas, tapi karena mereka tahu, jika mereka lari hari ini, mereka akan dikejar sampai ke ujung dunia oleh Lu Xianghu, ayah dari Tuan Muda yang mereka lindungi. Maka dengan raungan marah, belasan orang langsung menyerbu maju. Bahkan 4 Grand Martial Master yang sebelumnya dipermalukan oleh Wei Yi pun ikut kembali bergabung, saling menatap penuh tekad, lalu diam-diam ikut menyusup dalam serangan. Keributan besar ini segera menarik perhatian banyak orang. Yang hendak masuk kota menahan langkahnya, dan yang hendak keluar juga membatalkan niatnya. Bahkan para penjaga kota di atas tembok pun tidak turun tangan, mereka justru bersandar santai, menonton kejadian itu seperti sedang menyaksikan hiburan. Wei Yuankang, putra kesayangan Lu Xianghu, memang terkenal akan kesombongan dan kekejamannya. Banyak dari mereka yang diam-diam mendambakan hari ketika seseorang cukup berani untuk menghajarnya habis-habisan. Dan hari ini, harapan itu menjadi nyata. Tak tahu diri. Gumam Wahyu dingin, pandangannya dingin membeku, seolah bisa menusuk tulang. Di matanya, api pembunuhan belum sepenuhnya padam. Beberapa hari yang lalu,
dia baru saja membantai puluhan elit dari keluarga Sun dan bajak laut He Shui dan kini, darahnya belum benar-benar dingin. Namun ia sadar, ia baru saja tiba di kota naga hitam. Tidak bijak jika langsung menimbulkan keributan besar. Maka ia mengendalikan niat membunuhnya, untuk sementara. Tapi bukan berarti dia akan bersikap lunak. Kalau kalian mencari mati, aku akan mengabulkannya. Tubuhnya bergerak. Teknik gerakan 18 bayangan elang siluman segera diaktifkan. Dalam sekejap, sosok Wei seperti berubah menjadi serangkaian bayangan buram yang melompat-lompat cepat, menghilang dan muncul dari berbagai arah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Para pengawal menjadi panik, tak satu pun dari mereka bisa menemukan posisi asli Wei. Bagaimana bisa melawan lawan yang tak terlihat? Dan di tengah kepanikan itu, brak! Tinju raksasa menghantam dada seorang Grand Martial Master. Teknik tinju naga gajah meledak dengan kekuatan luar biasa. Tubuh korban terlempar seperti karung tepung, menghantam tanah keras dengan napas tercekat. Wei terus bergerak. Kaki berputar, dua tendangan beruntun menghajar dua musuh lainnya, senjata mereka terlepas dan tubuh mereka menabrak dinding toko terdekat. Tinju, tendangan, gerakan, semua mengalir bagaikan badai. Tinju naga gajah yang telah ia latih hingga tingkat ke-11, ditambah kekuatan ki dan tubuh tempanya yang luar biasa, menciptakan bayangan naga dan gema gajah di setiap pukulan. Setiap serangan seperti gunung jatuh dari langit. Dalam beberapa saat saja, semua lawan terlempar seperti daun ditiup angin badai. Bahkan 4 Grand Martial Master itu pun tak sanggup bertahan lebih dari 2 gerakan. Sisa pengawal mulai gemetar. Kepercayaan diri mereka luntur, keberanian mereka menyusut hingga tak lebih dari desiran angin. Di sisi lain, Wei Yuankang, yang tadinya berdiri penuh kesombongan, kini pucat pasi seperti mayat yang terbangun dari kuburnya. Dia tahu, dia telah menyinggung iblis sejati. Brengsek! Tunggu saja. Kau belum menang. Aku akan balas. Aku akan bawa semua ahli dari kediaman ayahku. Bahkan ayahku sendiri akan turun tangan. Raungnya sambil memaksakan suara tegas. Setelah mengumpat demikian, tanpa menunggu balasan, ia segera berbalik dan lari terbirit-birit. Namun, sebuah suara dingin menyusul langkahnya. Apa? Dipukul sedikit langsung kabur? Mau pulang nangis cari ayah? Tubuh Wei seperti bayangan hantu, dan sebelum Wei Yuankang sempat bereaksi, sosok itu sudah muncul tepat di hadapannya. Wah! Wei Yuankang terlonjak kaget, mendadak menghentikan langkahnya. Tapi kemudian berusaha menunjukkan sikap garang. Jangan coba-coba! Kalau kau berani menyentuhku, kau akan menyesal. Aku ini putra dari Lu Xianghu, Warong. Kalau kau berani macam-macam, maka Pela aka. Sebuah tamparan keras menyapu pipinya, menghentikan kalimatnya di tengah jalan. Tamparan itu cukup kuat hingga membuat Wei Yuankang berputar 2 kali di tempat, lalu langsung terjerembab kembali ke tanah. Bruk! Bahkan tanah di bawahnya seolah ikut mengaduh karena berat tubuhnya yang jatuh untuk kesekian kalinya. Punggung dan pantatnya seolah mau pecah. Aku! Wei Yuankang ingin menangis, tapi air matanya bahkan terlalu takut untuk keluar. Ia gemetar, menggigil, dan wajahnya sudah penuh ketakutan, kehilangan sepenuhnya harga diri seorang bangsawan. Namun saat itulah, gemuruh kaki-kaki terdengar dari dalam kota. Tanah pun bergetar perlahan. Langkah demi langkah terdengar seperti palu perang yang menghantam tanah. Puluhan prajurit berpakaian tempur lengkap muncul dari kejauhan. Mereka berlari dalam formasi rapi, gerakan cepat dan disiplin, aura mereka menggulung seperti ombak badai. Orang-orang yang menonton segera mundur ketakutan. Tak satu pun berani menghalangi jalan pasukan itu. Wajah Wei Yuankang langsung bersinar.
Mereka datang! Mereka datang! Para pengawal yang tersisa juga mulai menunjukkan senyum kelegaan. Bantuan telah tiba. Awalnya semua orang terutama Wei Wankang dan para pengawalnya mengira bala bantuan akhirnya datang. Namun apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan semua orang. Begitu pasukan bersenjata itu keluar dari gerbang kota dan melihat Wei, mereka serempak berhenti, kemudian dengan rapi dan penuh hormat membungkukkan badan ke arahnya. Salam hormat kepada Tuan Pemimpin Cabang. Suara lantang bergema dari puluhan orang berseragam yang berdiri tegap bagaikan pasukan elit. Masing-masing adalah anggota resmi sekta Overlord dan mereka adalah pasukan inti dari cabang Black Dragon City cabang yang kini resmi dipimpin oleh Wei. Hormat kami terlambat datang, mohon Tuan Pemimpin sudi memaafkan kami. Salah seorang dari mereka, seorang pria paruh baya dengan tatapan tajam dan aura kuat, segera maju selangkah dan membungkuk hormat. Wei melirik pria itu dengan tenang, lalu bertanya, Kau siapa? Nama saya Hu Zhengtou, sementara ini menjabat sebagai wakil kepala cabang. Nada bicaranya sopan dan penuh hormat. Meski ia memiliki kekuatan di tingkat martial spirit level 2, tapi status Wei sebagai murid inti langsung dari sekte Overlord, serta pengangkatan resmi sebagai pemimpin cabang, membuatnya tak berani bersikap tinggi hati. Semua anggota cabang sudah hadir di sini. Masih ada belasan orang berjaga di markas. Jawab Hu Zhengtou cepat. Wei mengangguk pelan, tapi dalam hatinya justru terbit rasa kecewa. Cabang sebesar Black Dragon City, yang seharusnya menjadi titik strategis, ternyata bahkan tidak memiliki 100 anggota. Jelas kekuatan mereka terlalu lemah untuk skala penting seperti ini. Hu Zhengtou, yang sepertinya bisa membaca ekspresi Wei, segera berkata dengan suara rendah. Dulu cabang ini memiliki lebih dari 100 anggota aktif, termasuk beberapa martial spirit seperti saya. Namun setelah beberapa insiden berdarah berturut-turut, kekuatan kami menyusut drastis. Yang tersisa hanya segelintir orang, dan saya satu-satunya martial spirit yang selamat. Wajahnya tampak pahit saat mengatakannya. Ia tahu betul, cabang ini sekarang lebih mirip jebakan maut ketimbang markas resmi. Para murid dari sekta Overlord yang waras pasti memilih menjauh sejauh-jauhnya. Bahkan dirinya sendiri. Kalau bukan karena tak punya koneksi, sudah sejak lama ia mengajukan pindah. Wei tak mengatakan apa-apa sejenak, sebelum akhirnya menjawab tegas. Tenang saja, masalah-masalah ini akan aku bereskan sendiri. Hu Zhengtou menatapnya sesaat, seolah melihat secercah harapan baru di balik ketegasan pemuda ini. Namun saat Wei berbalik menatap Wei Wankang dan para pengawalnya, aura di tubuhnya berubah. Wajahnya dingin. Matanya tajam. Tangkap bocah ini. Bawa ke markas. Sisanya, patahkan kaki mereka. Anggap sebagai pelajaran. Suasana seketika membeku. Semua orang bahkan orang-orang yang hanya menonton dari kejauhan ikut menahan napas. Wei Wankang membeku di tempat. Wajahnya pucat. Matanya membelalak. Mulutnya ternganga seperti ikan terlempar ke daratan. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Hu Zhengtou pun ikut terperanjat. Untuk sesaat ia seperti patung batu, sebelum akhirnya buru-buru maju dengan wajah penuh kekhawatiran. Tuan Pemimpin, dia itu putra dari Lu Xianghu Warong, dan para pengawal itu semua adalah orang-orang dari kediaman Lu Xianghu. Kalau kita benar-benar melakukan ini, saya takut akan menimbulkan masalah besar. Baru saja ia selesai berbicara, suara bising terdengar dari belakang. Kau gila! Berani-beraninya memperlakukan aku seperti ini. Kau tahu siapa aku? Aku akan... Diam! Wei hanya melotot ke arah Wei Wankang. Dan hanya dengan tatapan itu saja, pemuda bangsawan yang semula arogan itu langsung terdiam ketakutan. Mukanya memucat seperti mayat, lututnya bahkan mulai gemetar. Wei lalu menatap Hu Zhengtou sambil tersenyum tipis.
Tuan Hu, kau terlalu penakut. Kita ini, anggota dari sekte Overlord. Sejak kapan kita harus takut pada siapapun? Kata-katanya diucapkan tenang, namun penuh tekanan. Sekte Overlord bukan sekte kecil atau kelompok remeh. Mereka adalah penguasa sejati wilayah selatan, bahkan berani menantang otoritas kekaisaran besar Chu bila dibutuhkan. Siapa itu Lu Xianghu? Hanya bangsawan rendahan. Mereka yang selama ini menyasar cabang Black Dragon City selalu bergerak diam-diam. Tak ada yang berani menyerang secara terang-terangan. Karena mereka semua tahu, jika ketahuan, yang datang bukan penyelidikan, melainkan amarah sekte Overlord yang tak kenal ampun. Wei tidak takut. Dan dia tidak akan membiarkan bawahannya hidup dalam ketakutan. Lakukan sekarang. Segala tanggung jawab, aku yang tanggung. Wajah Wei kini begitu dingin, tak bisa dibantah. Siap, Tuan Pemimpin. Para anggota cabang langsung menjawab dengan suara keras dan penuh semangat. Api yang sempat padam di hati mereka, kini menyala kembali. Mereka baru sadar. Mereka adalah bagian dari sekte Overlord. Mereka tidak perlu takut pada siapapun. Tanpa ragu sedikit pun, puluhan anggota cabang langsung mengepung para pengawal Lu Xianghu. Tatapan mereka tajam, penuh tekad dan amarah yang telah lama dipendam. Dalam hitungan detik, teriakan kesakitan mulai memenuhi udara. Hari itu, di bawah terik matahari di depan gerbang kota naga hitam, keangkuhan keluarga bangsawan hancur berkeping. Dan bersama itu, Overlord kembali menunjukkan taringnya. Bab 124, Lu Xianghu, Warong. Di dalam kota naga hitam, tepat di dalam kediaman megah keluarga bangsawan Lu Xianghu, suasana sore itu tampak tenang dan damai. Di ruang utama yang luas dan megah, Warong, sang Lu Xianghu, sedang bersantai berbincang dengan beberapa tamu. Tubuhnya gemuk, wajahnya bulat dan berminyak, tampilannya sama sekali tidak mencerminkan sosok seorang bangsawan tinggi. Sekilas ia malah lebih menyerupai seorang saudagar kaya raya yang rakus dan pemalas. Namun siapapun yang mengenalnya, tak akan berani menilai dari penampilan luar. Karena meskipun kekuatan pribadinya tidak terlalu menonjol, Warong hanya mencapai tingkat martial spirit dengan susah payah dan bantuan banyak pil. Bahkan kekuatannya pun masih kalah dari sebagian besar martial master elite, namun pengaruh yang ia miliki sungguh menakutkan. Sebagai tangan kanan kepercayaan pangeran ketiga dari dinasti Chu, ia menguasai seluruh urusan administratif dan militer kota naga hitam. Ribuan pasukan penjaga kota berada di bawah perintahnya, belum lagi ratusan kelompok kekuatan lokal yang menyatakan setia padanya. Khusus di dalam kediamannya saja, ia memiliki ratusan pengawal elit yang terlemah pun memiliki kekuatan setara martial warrior. Namun, kekuatan terbesar Warong justru terletak pada para ahli yang setia padanya. 4 Raja Fajra dan 8 penjaga hukum. Keempat Raja Fajra adalah para martial spirit sejati, masing-masing pernah menguasai wilayahnya sendiri sebelum disatukan oleh kekuasaan dan harta Warong. Mereka tak hanya loyal, tapi juga mampu mengatasi musuh kelas atas secara mandiri. Sementara 8 penjaga hukum semuanya martial master tingkat puncak dikenal karena kekompakan mereka. Berasal dari sekte yang sama, mereka menguasai formasi serangan gabungan yang mampu menumbangkan martial spirit biasa sekalipun. Bahkan, sudah banyak ahli kuat yang binasa di tangan mereka. Tiba-tiba, Tap tap tap. terdengar suara langkah kaki cepat dan berat mendekat. Seorang pria paruh baya berpakaian pelayan, wajahnya serius, segera masuk ke aula dan berbisik di telinga Warong. Wajah Warong yang sebelumnya santai dan penuh senyum, langsung berubah datar. Cangkir tehnya perlahan diletakkan, dan matanya menyipit. Para tamu saling berpandangan, merasakan hawa yang berubah, dan dengan cepat berdiri sambil membungkuk sopan. Sepertinya kami harus pamit, Tuan Hu. Silakan, silakan. Maaf tak bisa mengantar. Jawab Warong dengan senyum tipis, walau jelas terlihat ia tengah menahan amarah. Begitu para tamu pergi,
Wajahnya langsung berubah kelam. Ia memalingkan wajah dan menatap tajam si pelayan yang masih berdiri menunduk. Ada apa sebenarnya? Tanyanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. Kenapa si bocah itu bisa sampai ribut dengan orang dari sekte Overlord? Yang ia maksud tentu saja bukan orang lain, melainkan putra semata wayangnya, Wayuan Kang. Sebagai ayah, Warong seringkali dibuat sakit kepala oleh kelakuan putranya itu. Dalam sebulan, paling tidak 2 hingga 3 kali ia harus menyelesaikan masalah yang ditimbulkan si anak. Namun, meski begitu, ia tetap tak tega menegur terlalu keras. Putra tunggal, buah hati dari mendiang istri tercinta, bagaimana mungkin ia bisa benar-benar marah? Pelayan menjawab dengan cepat. Sepertinya saat berburu di luar kota, Tuan Muda tidak mengenali Wei, yang baru saja ditunjuk sebagai pemimpin cabang BWN Nenegram di Black Dragon City. Lalu, keduanya bertengkar. Tuan Muda kalah cepat, dan saat orang-orang dari BWN Nenegram datang, semua pengawal Tuan Muda dipatahkan kakinya, dan Tuan Muda sendiri dibawa paksa ke markas mereka. Apa? Meja kayu mahal di depannya langsung dihantam keras. Cangkir teh melayang, suara retakan terdengar di seantero ruangan. Wajah Warong memerah karena amarah. Matanya menyala. Berani-beraninya bajingan kecil itu bersikap begitu terhadapku. Baru tiba di kota ini, seorang pemimpin cabang remeh berani menginjak-injak mukaku. Apakah dia pikir kota naga hitam ini milik sekte Overlord? Keterlaluan. Tidak tahu tempat. Pelayan di sampingnya melangkah maju dan berkata dengan nada geram. Kalau begitu, apakah kita kirim orang untuk menghabisinya? Dari gerak tangannya yang tegas dan tanpa ragu, sudah jelas ini bukan pertama kalinya ia menangani masalah seperti ini. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Warong mengerutkan kening dan bertanya. Tunggu, kau bilang namanya siapa tadi? Wei, katanya dia adalah murid dalam sekte Overlord. Tapi kekuatannya biasa saja, bahkan belum mencapai tingkat martial spirit. Warong terdiam sejenak. Lalu matanya mengecil. Wei, jadi itu dia. Nada suaranya berubah drastis. Kenapa, Tuan Hu? Hanya murid biasa dari sekte Overlord, bukankah terlalu hati-hati? Warong tertawa getir. Kalau saja kau tahu Hei Kun, pemimpin kelompok bandit Blackwater, yang selalu bekerja sama dengan Lu Gonggong dari istana? Pelayan mengangguk dengan cepat. Beberapa hari lalu, Hei Kun hancur total di tangan bocah ini. Bahkan Lu Gonggong sendiri mengirim pesan pribadi padaku, menyuruhku jangan menyepelekan bocah ini. Pelayan itu membelalak. Serius? Seorang murid yang belum mencapai martial spirit, bahkan ditakuti Lu Gonggong. Siapa bilang kekuatan seseorang harus selalu terlihat di permukaan? Gumam Warong sambil tersenyum masam. Kadang yang tampak biasa, justru yang paling berbahaya. Seperti pepatah bilang, anjing yang menggigit biasanya tidak menggonggong. Jadi sekte Overlord mengirimnya ke sini, bisa jadi justru untuk mengelabui kita. Pelayan itu mulai mengerti, namun masih menyimpan dendam. Lalu bagaimana dengan Tuan Muda? Kita diamkan saja. Warong merenung sejenak, lalu berkata dingin. Untuk sekarang, jangan benturkan kepala dengan tembok. Ambil 10.000 telprak dari ruang penyimpanan. Bawa ke markas sekte Overlord, tebus kembali Tuan Muda. 10.000 tael? Bukankah itu terlalu murah hati? Wajah pelayan itu tak puas. Menurutnya, membiarkan Wei lolos saja sudah terlalu lunak. Apalagi sampai membayar untuk menebus kembali Tuan Muda yang dihina. Namun Warong hanya menyeringai. Murah hati? Hah? Tenang saja. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Bocah itu akan kubuat membayar mahal karena telah berani melawan aku. Nanti kau cari orang dan sebarkan kabar tentang rumah di wilayah selatan kota itu padanya. Nada suara Warong terdengar datar, tapi setiap katanya mengandung rencana licik yang matang.
Dengan wataknya yang impulsif dan suka ikut campur, dia pasti tidak akan tinggal diam. Dan saat itu tiba, kita hanya tinggal duduk manis dan menonton pertunjukannya. Rumah itu sekarang dikuasai oleh kelompok 9 pedang, kan? Pelayan setianya mengerutkan dahi, lalu seketika matanya berbinar saat pikirannya berhasil menyambung benang merah yang dimaksud tuannya. Dan kelompok 9 pedang itu sekarang sudah menyatakan loyalitas kepada sekte darah pembantai Shaozhong. Maksud Anda, Tuan Hu? Tepat sekali. Warong menyeringai dingin. Kita cukup meniup angin di balik layar, menyalakan percikan api kecil, lalu biarkan mereka saling membakar satu sama lain. Kilatan membunuh tampak di matanya. Lagi pula, untuk sekarang kita memang belum bisa menyentuh bocah itu secara langsung. Tapi setelah urusan besar itu selesai, dia tetap tidak akan bisa lari. Dia hanyalah seekor belalang yang melompat di musim gugur, melompat-lompat seolah bebas. Tapi nasibnya sudah pasti. Tinggal tunggu waktu saja sebelum kakinya dipatahkan dan tubuhnya diinjak-injak sampai remuk. Tawa pelan dan penuh kepastian menyebar dari tenggorokannya, seperti suara ular yang sedang menjilat lidahnya di tengah malam. Bab 125, Kediaman yang direbut. Tuan pengurus! Tuan pengurus!